Seorang nenek miskin hidup bersama buaya putih adalah kisah mengharukan tentang Mbok Sarmi, namun memiliki hati yang penuh kasih sayang terhadap alam. Dalam perjuangannya menjaga sungai yang menjadi sumber kehidupan desa, Mbok Sarmi menjalin ikatan tak terlihat dengan buaya putih, penjaga sungai yang penuh misteri. Kisah ini membawa kita pada perjalanan yang penuh makna, mengingatkan kita akan pentingnya cinta terhadap lingkungan dan tanggung jawab bersama untuk menjaga bumi. Selamat menyaksikan dan semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjaga alam dengan penuh kasih sayang. Seorang nenek miskin hidup bersama buaya putih. Di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah, tinggallah seorang nenek tua bernama Mbok Sarmi. Usianya telah mencapai 80 tahun, namun tubuhnya masih tegap meski gerogoti waktu. Ia hidup sebatang kara setelah ditinggal suaminya puluhan tahun lalu dan anak semata wayangnya yang meninggal akibat wabah penyakit. Rumahnya berdiri di tepi hutan dekat sebuah sungai yang airnya jernih tetapi jarang dikunjungi orang karena cerita-cerita mistis yang melingkupinya. Mbok Sarmi adalah sosok yang gigih. Meski hidup dalam kemiskinan, ia tidak pernah mengeluh. Setiap hari ia mencari kayu bakar di hutan untuk dijual ke pasar atau memetik daun singkong dan tanaman liar untuk lauk pauknya. Meski hidupnya keras, Mbok Sarmi selalu berusaha bersyukur. Pada suatu hari yang panas, Mbok Sarmi tengah duduk di tepi sungai untuk mencuci pakaian. Saat sedang asik bekerja, ia mendengar suara gemericik air yang tidak biasa. Ia menoleh dan terkejut melihat seekor buaya besar muncul dari air. Namun bukan buaya biasa. Kulitnya putih berkilauan seperti mutiara. Mata buaya itu bersinar lembut. Tidak seperti buaya ganas yang biasa ia dengar dari cerita penduduk desa. Awalnya, Mbok Sarmi merasa takut. Ia meraih tongkat kayu yang selalu dibawanya, bersiap-siap jika buaya itu menyerang. Namun, buaya itu hanya diam, menatapnya dengan tatapan seolah meminta tolong. "Apa kau lapar?" gumam Mbok Sarmi pelan. Ia merasa aneh berbicara dengan buaya, tetapi entah kenapa ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya yakin buaya itu mengerti. Buaya itu tidak bergerak, hanya mengibaskan ekornya perlahan. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarmi membuka bungkusan bekalnya, sepotong kecil nasi yang dibungkus daun pisang, dan melemparkannya ke arah buaya. Buaya itu membuka mulutnya dan menyambar nasi itu dengan lembut tanpa suara gemuruh atau gerakan liar. Setelah selesai, buaya itu menatap Mbok Sarmi lagi, lalu perlahan-lahan kembali ke sungai dan menghilang di balik riak air. Sejak hari itu, buaya putih itu sering muncul setiap kali Mbok Sarmi pergi ke sungai. Awalnya, ia hanya datang untuk makan. Namun lama-lama, buaya itu tampak seperti menjaga Mbok Sarmi. Ketika Mbok Sarmi membawa kayu bakar yang berat dari hutan, buaya itu mengikuti dari dalam sungai, seolah memastikan nenek tua itu selamat sampai rumah. Penduduk desa mulai mendengar kabar tentang hubungan aneh antara Mbok Sarmi dan buaya putih. Sebagian besar menganggap Mbok Sarmi telah bersekutu dengan makhluk gaib. Mereka menjauh, takut terkena celaka atau kutukan. Namun, Mbok Sarmi tidak peduli. Suatu malam, Mbok Sarmi bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria muda berpakaian serba putih berdiri di tepi sungai. Pria itu berkata, "Nenek, aku adalah penjaga sungai ini. Tubuhku kini adalah buaya putih yang kau temui. Kau telah menolongku, maka aku akan menjagamu. Tapi ingatlah, jangan pernah membiarkan orang serakah mencelakakan sungai ini." Mbok Sarmi terbangun dengan peluh membasahi wajahnya. Ia merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur.
Sejak saat itu, ia semakin yakin bahwa buaya putih itu adalah makhluk istimewa. Hari-hari berlalu. Kehidupan Bok Sarmi sedikit demi sedikit berubah. Anehnya, sejak ia berteman dengan buaya putih, sawah kecilnya yang dulu gersang kini mulai subur. Tanaman yang ia tanam tumbuh dengan lebat, memberi hasil yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan kadang ia merasa ada sesuatu yang membantu mencangkul sawahnya di malam hari. Namun, keberadaan buaya putih itu juga membawa masalah. Penduduk desa yang tamak mulai mendengar bahwa buaya putih adalah makhluk gaib yang dapat mendatangkan kekayaan. Beberapa pria desa, dipimpin oleh seorang saudagar kaya bernama Pak Warto, mulai merencanakan untuk menangkap buaya itu dan menjualnya ke kolektor di kota. Kita bisa kaya mendadak kalau mendapatkan buaya itu, kata Pak Warto kepada orang-orangnya. Kulitnya pasti dihargai mahal. Lagi pula, buaya itu tidak seharusnya berada di sini. Rencana mereka sampai ke telinga Mbok Sarmi. Ia panik. Tidak ingin buaya putih yang telah menjadi teman sekaligus pelindungnya dicelakai. Dengan langkah cepat, ia pergi ke sungai untuk memperingatkan buaya itu. Buaya putih, dengarkan aku, katanya sambil menatap sungai. Buaya itu muncul perlahan dari air seperti biasa. Mereka ingin menangkapmu. Kau harus pergi dari sini untuk sementara waktu. Buaya itu menatapnya dengan mata sedih, tetapi akhirnya mengangguk pelan. Ia menyelam ke dalam air dan menghilang. Keesokan harinya, Pak Warto dan orang-orangnya tiba di sungai dengan jala dan tombak. Mereka mencari buaya itu, tetapi tidak menemukannya. Air sungai tampak tenang, seolah-olah buaya putih itu memang sudah pergi jauh. Namun, hari itu menjadi awal dari bencana bagi desa. Entah mengapa, setelah kejadian itu, sungai mulai mengering. Tanaman layu, ikan-ikan mati, dan banyak penduduk mulai sakit. Orang-orang desa mulai menyadari bahwa sungai mereka telah kehilangan sesuatu yang penting. Mbok Sarmi yang merasa bertanggung jawab pergi ke sungai untuk memohon maaf. Ia duduk di tepi sungai yang nyaris kering dan berkata, "Maafkan kami, penjaga sungai. Tolong kembalilah dan pulihkan desa ini." Tidak ada jawaban. Namun malam itu, Mbok Sarmi kembali bermimpi. Pria muda berpakaian putih itu muncul lagi dan berkata, "Sungai ini bukan hanya milikku, tetapi juga milik kalian. Jika kalian ingin sungai ini hidup kembali, kalian harus menjaga dan menghormatinya. Aku akan kembali, tetapi ini peringatan terakhirku." Keesokan harinya, air sungai perlahan-lahan kembali mengalir. Penduduk desa yang merasa bersalah mulai membersihkan sungai dan berjanji untuk tidak merusaknya lagi. Buaya putih muncul kembali, tetapi kali ini hanya dilihat oleh Mbok Sarmi. Ia tahu buaya itu akan selalu ada, menjaga sungai dan desa dari kejauhan. Hari-hari setelah sungai kembali jernih, Mbok Sarmi merasa hidupnya lebih tenang. Meski tubuhnya semakin renta, ia tetap berusaha menjalani kesehariannya dengan semangat. Sawah kecilnya semakin subur, dan penduduk desa yang semula menjauhinya karena takut, kini mulai mendekat lagi. Mereka menghormati Mbok Sarmi, apalagi setelah tahu bahwa hubungan nenek itu dengan buaya putih telah menyelamatkan desa dari kekeringan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Mbok Sarmi menyimpan rahasia yang hanya ia dan buaya putih ketahui. Setiap malam, saat bulan purnama, buaya putih muncul di tepi sungai. Tapi kali ini, ia tidak datang sendirian. Ada kilauan lembut di dalam air, seolah ada makhluk-makhluk kecil berenang bersamanya. Mbok Sarmi menyebut mereka penjaga sungai kecil. Makhluk-makhluk gaib yang menjaga air tetap bersih. "Buaya putih, kenapa kau menunjukkan ini padaku?"
Tanya Mbok Sarmi suatu malam sambil duduk di tepi sungai. Buaya putih itu hanya menatapnya, lalu mengeluarkan suara lembut seperti gumaman rendah. Di balik keheningan, Mbok Sarmi merasa ada pesan tersirat, bahwa sungai ini adalah kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk lain yang tak kasat mata. Namun tidak semua orang di desa berubah. Pak Warto, saudagar kaya yang tamak, belum menyerah pada keinginannya untuk memiliki kekayaan. Ia merasa Mbok Sarmi menyembunyikan sesuatu yang lebih dari sekadar buaya putih. Suatu malam, Pak Warto datang ke rumah Mbok Sarmi. Ia membawa sekantong beras dan uang, mencoba membujuk nenek tua itu untuk memberitahu di mana buaya putih tinggal. "Mbok, saya tahu kau dekat dengan buaya itu. Beritahu aku tempatnya. Aku akan memberimu cukup uang untuk hidup nyaman sampai akhir hayatmu," ujar Pak Warto dengan senyum liciknya. Mbok Sarmi hanya menatapnya. "Pak Warto, sungai ini bukan milik saya, bukan juga milik siapapun. Jika kau ingin sungai ini tetap hidup, kau harus menjaganya, bukan merusaknya." Pak Warto kesal. Ia pergi dengan sumpah dalam hati bahwa ia akan mendapatkan apa yang ia mau, apapun caranya. Beberapa hari kemudian, desa diguncang sebuah peristiwa aneh. Pak Warto bersama beberapa orang kepercayaannya mencoba menebar racun di sungai untuk memaksa buaya putih keluar. Mereka berharap buaya itu akan muncul dalam keadaan lemah sehingga mudah ditangkap. Namun malam itu, badai besar tiba-tiba datang. Langit hitam pekat, angin kencang meniup rumah-rumah penduduk, dan hujan deras membuat sungai meluap. Pak Warto dan orang-orangnya yang masih berada di dekat sungai melihat air mulai bergolak. Dari dalam sungai muncul buaya putih, tetapi ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Matanya yang biasanya lembut kini menyala tajam, penuh kemarahan. Pak Warto mencoba lari, tetapi tanah yang licin membuatnya jatuh. Buaya putih itu mendekatinya, tetapi tidak menyentuhnya. Sebaliknya, dari air sungai muncul bayangan-bayangan makhluk kecil yang bergerak cepat, menyerupai manusia, tetapi tubuh mereka bercahaya seperti kunang-kunang. Pak Warto berteriak, tetapi suaranya tenggelam oleh gemuruh air. Ia pingsan di tempat. Keesokan paginya, desa gempar. Pak Warto ditemukan tergeletak di tepi sungai, tubuhnya menggigil kedinginan. Ia terus meracau tentang bayangan-bayangan gaib yang menghukumnya. Setelah kejadian itu, Pak Warto jatuh sakit. Ia kehilangan kemampuan untuk berjalan, dan semua kekayaannya habis untuk berobat. Penduduk desa percaya bahwa kejadian itu adalah peringatan dari penjaga sungai. Mereka semakin menghormati sungai, menjaga kebersihannya, dan berjanji untuk tidak pernah lagi mencoba mencelakakan buaya putih. Hari-hari terakhir Mbok Sarmi, waktu berlalu. Mbok Sarmi semakin tua, tubuhnya semakin lemah, tetapi hatinya selalu damai. Ia tahu usianya tak akan lama lagi. Suatu malam, ia kembali bermimpi bertemu pria muda penjaga sungai. Kali ini, pria itu tersenyum hangat padanya. "Nenek, waktumu sudah dekat. Kau telah menjaga kami, dan kami berterima kasih. Tapi jangan khawatir, kau akan kembali ke sini bersama kami, menjaga sungai ini selamanya." Mbok Sarmi terbangun dengan perasaan lega. Ia tahu waktunya untuk pergi sudah tiba. Pagi itu, ia berjalan perlahan ke sungai. Buaya putih sudah menunggu di sana. Untuk pertama kalinya, buaya itu naik ke daratan dan mendekatinya. Mbok Sarmi mengelus kepala buaya itu. Air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih sudah menjagaku selama ini," bisiknya. Buaya itu mengeluarkan suara lembut,
seperti memahami ucapan terakhir nenek tua itu. Mbok Sarmi duduk di tepi sungai, memejamkan mata, dan tidak pernah bangun lagi. Penduduk desa menemukannya beberapa jam kemudian. Mereka menguburkannya di dekat sungai, tempat ia menghabiskan sebagian besar hidupnya. Legenda yang hidup selamanya. Sejak kepergian Mbok Sarmi, buaya putih tidak pernah lagi terlihat oleh penduduk desa. Namun, sungai tetap jernih, ikan-ikan melimpah, dan tanah di sekitar desa subur. Penduduk percaya bahwa roh Mbok Sarmi kini menjadi bagian dari penjaga sungai, bersama buaya putih dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Hingga kini, cerita tentang Mbok Sarmi dan buaya putih terus diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka tidak lagi hanya melihat sungai sebagai sumber kehidupan, tetapi sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dihormati. Sungai itu kini dikenal dengan nama Kali Putih Sarmi, untuk mengenang seorang nenek tua yang mengajarkan arti persahabatan, penghormatan terhadap alam, dan cinta tanpa pamrih. Dan di malam-malam tertentu, ketika bulan purnama bersinar terang, penduduk desa bersumpah bahwa mereka masih bisa mendengar suara lembut di tepi sungai, seperti seorang nenek yang berbicara kepada sahabat sejatinya, buaya putih. Waktu berlalu, desa yang tadinya sunyi kini menjadi lebih hidup. Sungai yang pernah menjadi sumber ketakutan, kini menjadi pusat kehidupan dan kebanggaan desa. Namun, meski sungai telah berubah, penduduk desa tidak pernah melupakan sosok Mbok Sarmi dan buaya putih yang dulu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Peninggalan Mbok Sarmi. Beberapa bulan setelah kepergian Mbok Sarmi, seorang pemuda bernama Raka yang gemar berkebun di dekat sungai menemukan sesuatu yang aneh di tanah tempat Mbok Sarmi biasa duduk. Sebuah batu putih berbentuk lonjong, halus seperti permata, terkubur di bawah lapisan lumpur. Ini mungkin peninggalan Mbok Sarmi, pikir Raka. Ia membawa batu itu ke kepala desa, Pak Karta, yang segera menyadari bahwa batu tersebut bukan batu biasa. Batu itu mengeluarkan hawa sejuk saat disentuh, seperti membawa kedamaian. Pak Karta, yang masih mengenang Mbok Sarmi, memutuskan untuk menempatkan batu itu di tengah desa sebagai simbol penghormatan. Penduduk mulai menyebutnya sebagai Batu Sarmi, sebuah tanda persahabatan manusia dengan alam. Anehnya, sejak batu itu ditempatkan, tanaman di sekitar desa tumbuh lebih subur, dan penyakit yang sering melanda desa perlahan menghilang. Pertanda dari sungai. Sungai tetap jernih dan indah, tetapi suatu malam saat bulan purnama, kejadian aneh kembali terjadi. Raka yang sedang memancing di tepi sungai melihat teriak air yang tidak biasa. Ia mendongak dan di bawah cahaya bulan, ia melihat bayangan besar muncul dari dalam air. Itu adalah buaya putih. Namun, ada yang berbeda kali ini. Buaya itu tidak sendiri. Di belakangnya ada makhluk kecil bercahaya yang mengelilinginya, membentuk lingkaran sempurna. Mereka tampak bergerak mengikuti alunan air, seolah sedang menari. Raka merasa takjub sekaligus takut. Ia mendengar suara lembut, seperti bisikan, yang datang entah dari mana. Suara itu menyerupai suara seorang wanita tua. Jaga sungai ini, nak. Jangan ulangi kesalahan masa lalu. Keesokan harinya, Raka menceritakan kejadian itu kepada penduduk desa. Beberapa orang menganggapnya mimpi, tetapi sebagian besar percaya bahwa itu adalah roh Mbok Sarmi yang kembali, mengingatkan mereka untuk menjaga sungai. Sungai yang mulai menghilang, namun tidak semua orang memegang janji mereka. Beberapa penduduk mulai kembali membuang sampah sembarangan ke sungai, dan sebagian yang lain mengambil ikan secara berlebihan dengan cara-cara tidak ramah lingkungan.
Sungai yang sebelumnya selalu penuh aliran air jernih mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Airnya surut perlahan dan bau aneh mulai tercium di beberapa titik. Pak Karta yang merasa bertanggung jawab atas desa mengadakan pertemuan. Sungai ini adalah nyawa kita. Jika kita tidak menjaganya, kita akan kehilangan segalanya. Sayangnya, tidak semua penduduk mendengarkan. Beberapa menganggap sungai akan tetap baik-baik saja, meski mereka tidak peduli. Peringatan dari buaya putih. Malam berikutnya, Raka bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali bertemu buaya putih. Namun kali ini buaya itu tampak terluka. Darah merah bercampur dengan air sungai dan makhluk kecil bercahaya di sekitarnya tampak menangis. "Kau harus bertindak sekarang, nak," kata buaya putih dalam suara yang tegas. "Sungai ini akan mati dan desa ini akan hancur bersamanya." Raka terbangun dengan keringat dingin. Ia segera pergi ke sungai pagi itu dan melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Seekor ikan besar mengapung mati di permukaan air, dan riak kecil di sekitarnya tampak seperti bayangan makhluk gaib yang marah. Raka tidak bisa tinggal diam. Ia bersama beberapa pemuda lain mulai membersihkan sungai dari sampah dan menanam pohon-pohon baru di sekitar bantaran sungai. Ia juga mencoba meyakinkan penduduk desa untuk kembali menjaga sungai seperti dulu. Malam itu, saat bulan purnama, Raka kembali ke sungai untuk melihat apakah usahanya berhasil. Di sana, ia melihat buaya putih muncul untuk terakhir kalinya. Buaya itu tampak lebih besar dan lebih bersinar daripada sebelumnya. Namun, kali ini ia tidak datang untuk tinggal. Dengan gerakan pelan, buaya putih berenang ke tengah sungai, lalu menyelam dalam-dalam hingga tubuhnya tak lagi terlihat. Riak air terakhir meninggalkan kilauan cahaya, seperti permata yang terjatuh ke dasar sungai. Penduduk desa percaya bahwa buaya putih telah pergi untuk selamanya. Namun, sejak malam itu, air sungai perlahan kembali jernih, dan bau aneh menghilang. Mereka sadar bahwa buaya putih meninggalkan mereka dengan pesan yang jelas, bahwa menjaga sungai kini sepenuhnya tanggung jawab mereka. Sejak saat itu, desa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga lingkungan. Mereka mendirikan kelompok yang bertugas merawat sungai, dan setiap tahun mereka mengadakan upacara kecil untuk mengenang Bok Sarmi dan buaya putih. Di tengah desa, batu Sarmi masih berdiri, menjadi simbol persahabatan manusia dengan alam. Anak-anak kecil sering berkumpul di sana, mendengarkan cerita tentang seorang nenek tua yang miskin tetapi penuh cinta, yang mengorbankan hidupnya untuk menjaga sungai dan makhluk yang tinggal di dalamnya. Di malam-malam tertentu, beberapa penduduk desa bersumpah bahwa mereka masih melihat kilauan di air sungai saat bulan purnama. Mereka percaya bahwa buaya putih dan Nembok Sarmi tidak pernah benar pergi. Mereka hanya menunggu, mengawasi dari kejauhan, memastikan desa tetap setia pada janjinya untuk menjaga kehidupan. Dan seperti legenda yang tak pernah mati, kisah Mbok Sarmi dan buaya putih terus hidup, mengajarkan bahwa cinta pada alam akan selalu membawa berkah bagi manusia. Sungai itu kini menjadi nadi kehidupan desa. Bukan hanya sebagai sumber air, tetapi juga sebagai simbol harapan dan pelajaran hidup. Penduduk desa terus menjaga kelestariannya, teringat pada pesan yang ditinggalkan oleh Mbok Sarmi dan buaya putih. Di tepi sungai, ada sebuah tempat kecil yang kini dianggap sakral, tempat batu Sarmi diletakkan. Setiap orang yang datang ke sana merasakan kedamaian, seolah-olah Mbok Sarmi masih ada.
menyapa mereka dengan senyum lembutnya. Legenda tentang Bok Sarmi dan buaya putih terus hidup dalam setiap cerita yang diceritakan di malam-malam bulan purnama. Anak-anak berkumpul di sekitar batu Sarmi, mendengarkan kisah tentang nenek tua yang miskin namun memiliki hati seluas sungai, dan seekor buaya putih yang mengajarkan arti keseimbangan antara manusia dan alam. Dan di malam-malam yang hening, ketika angin berembus lembut, beberapa penduduk bersumpah mereka mendengar suara air sungai berbisik, seperti suara seorang nenek tua yang berbicara pada sahabatnya, buaya putih. Desa itu tidak hanya mengenang Bok Sarmi sebagai seorang nenek tua yang baik hati, tetapi sebagai penjaga alam, roh hidup yang mengajarkan mereka bahwa cinta dan penghormatan terhadap alam akan membawa kebahagiaan dan berkah yang tak pernah berakhir. Sungai itu kini dikenal sebagai Kali Putih Sarmi, menjadi pengingat abadi bahwa selama manusia menjaga alam, alam pun akan menjaga mereka. Dan meskipun Bok Sarmi dan buaya putih telah pergi, cinta mereka terhadap sungai tetap hidup selamanya. Demikianlah kisah tentang Bok Sarmi dan buaya putih yang mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga alam dan cinta terhadap kehidupan. Semoga cerita ini dapat memberi inspirasi dan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh makna. Dan semoga kita semua dapat selalu menjaga alam di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.